Saya kira bahwa tuduhan kawan-kawan mengenai gerakan Pak Jokowi ingin melestarikan kekuasaan itu sepertinya menjadi sebuah kemungkinan, sebuah hal yang secara fakta itu sudah dilakukan langkah-langkah itu. Dan kita, Citra Indonesia, kecewa melihat hal itu. Karena apa? Kenapa Pak Jokowi tidak fokus saja menyelesaikan pemerintahannya, mewariskan, mengestafetkan kepemimpinan nasional ini dengan cara-cara yang elegan, dengan cara-cara yang konstitusional. Nah, saya masih sampai hari ini percaya betul pada figur Pak Jokowi bahwa yang bersangkutan sendiri sebenarnya jengah gitu ya. Energinya juga pasti sudah, kalau baterai itu kan sudah separuh berkurang itu. Jadi udah lampu kuning, udah kelap-kelip begitu. Tapi mungkin orang-orang di sekitarnya yang masih terus dalam tanda petik memaksa, mendorong, merasionalkan bahwa lebih dari 2 periode itu diterima oleh masyarakat kita. Baik, artinya kekuatan politik masih ada di partai politik untuk menyetir regulasi bangsa ini. Lalu ketika partai politik hari ini pun tidak berpihak pada Jokowi, adakah kemungkinan Jokowi masih tetap bisa mencapai cita-citanya untuk lebih dari 2 periode? Di periode kedua Jokowi, mereka lebih berpusat untuk mengendalikan kekuasaan lewat parpol-parpol. Dan mungkin itu masih konsisten mereka lakukan sampai sekarang. Dan saya kira mereka salah hitung di situ. Jadi mengendalikan parpol saja tidak mudah, tapi di balik itu semua kita masih punya kekuatan rakyat, Risma. Jadi sepertinya pemerintahan Jokowi ini ketika dia ingin memperpanjang periodisasi kepresidenan lebih dari 2 periode, mereka tidak menghitung kekuatan rakyat. Mungkin mereka sudah terbiasa memanipulasi suara rakyat. Mungkin mereka sudah terbiasa menganggap rakyat bisa mereka kendalikan dan bisa mereka kelola suaranya dengan cara manipulatif begitu. Nah, ini tidak akan mudah bisa mereka kendalikan. Mengendalikan parpol saja mereka sulit, apalagi mengendalikan suara rakyat yang sebenarnya. Baik. Ingat saja kita fenomena 212 gitu kan, betapa masyarakat itu sudah mengepung istana, menyampaikan aspirasi mereka, dan untung saja tidak berlebihan cara penyampaian itu. Dan kenapa mereka tidak berlebihan? Saya hitung juga bukan hanya 212, elemen-elemen masyarakat lain yang kecewa terhadap pemerintahan. Bagaimanapun juga pemerintahan yang sudah terlalu lama pasti menumbuhkan masyarakat yang kecewa. Dan masyarakat yang kecewa ini secara konstitusional mereka berharap pada Pilpres. Jadi kalau misalnya Pilpres itu tidak menjanjikan perubahan, mereka pasti marah gitu. Baik, apalagi sekarang bercita-cita untuk nambah 1 periode lagi tanpa melalui mekanisme demokrasi atau pemilihan ulang. Ini kan semakin tidak rasional, mengingat rentetan sejarah yang Abang tadi sampaikan selama periodisasi kedua dari Jokowi sendiri yang memang menuai banyak kritik dari banyak pihak dan ketidakpuasan dari masyarakat. Artinya seharusnya ini bisa menjadi cerminan bagi Jokowi untuk memikirkan ulang hasratnya untuk menambah lebih dari 2 periode di kepemimpinannya. Iya, mereka kan selama ini yakin bisa mengendalikan ketua umum parpol itu. Baik. Lewat stick dan carrot, macam-macam lah caranya. Tapi mereka juga sepertinya menganggap yakin bisa mengendalikan suara masyarakat, suara publik lewat mengkontaminasi isu-isu, manajemen isu di sosmed, di ruang-ruang publik, sehingga publik itu sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang perform, mana yang tidak perform, mana yang konstitusional, mana yang tidak konstitusional, mana yang boleh dikritik, apa yang tidak dikritik, macam-macam. Jadi mereka mendistorsi informasi di ruang-ruang publik dan menganggap mereka mampu melakukan itu. Padahal itu dilakukan ketika masyarakat lagi sedang tidak tidak sedang antusias saja, tidak sedang bergairah saja untuk masuk dalam wacana-wacana politik karena dianggap Pilpres masih lama. Tapi ketika Pilpres semakin mendekati harinya, tuntutan masyarakat ini akan semakin besar dan mereka tahu bahwa Jokowi di 2024 itu selesai. Titik. Jadi tidak ada lagi wacana yang bergenit-genit dengan menganggap bahwa Jokowi dicintai oleh masyarakat, Jokowi performance-nya bagus, pelaksanaan pembangunannya luar biasa, Bapak infrastruktur. Masyarakat nggak peduli itu. Baik, masyarakat pedulinya ada Pilpres itu.
Baik, tapi kan wacana itu masih terus digemborkan bahwa beberapa kali Luhut dalam forum-forum publik menyampaikan kepada media bahwa dia memegang database bagaimana masyarakat merasa sangat puas dengan kinerja Jokowi. Seberapa besar sebetulnya persentase pengaruh dari statement-statement semacam ini untuk menguatkan posisi Jokowi kembali di kekuasaan? Klaim itu kan kalau nggak salah sekitar setahun setengah yang lalu dilakukan oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dia punya database bahwa kecenderungan masyarakat begini-begini. Itu kan 1,5 tahun yang lebih muda Pak Luhut itu loh. Sekarang kan Pak Luhut makin tua dan sebenarnya beliau juga udah capek. Dan rakyat itu ya hanya memegang omongan Pak Luhut bahwa 2024 saya pensiun. Selesai. Komit dong, konsisten dong dengan omongan itu. Kan udah cukup juga lah marah-marah di media gitu kan, eksis di pemerintahan dan segala macam. Ya ketika Pak Luhut mengatakan 2024 saya pensiun, ya rakyat menunggu pensiun beneran dong. Karena sudah mengalami menjadi semua menteri, menjabat semua urusan menteri. Iya, bagi saya Pak Luhut punya banyak prestasi. Tapi mudah-mudahan beliau menutup prestasinya itu dengan indah gitu, dengan cerdas, dengan baik, dan mereka akan mengenang bahwa Pak Luhut Binsar Panjaitan itu adalah orang dekatnya Presiden Jokowi yang bisa menjaga presiden dengan baik, bukan orang dekatnya presiden yang hobi bergenit-genit dan bermanuver di luar hal-hal yang tidak dipahami rakyat dari koridor konstitusi itu. Jadi kita senang saja kalau Pak Luhut mengatakan saya pensiun 2024. Bukan kita nggak senang dari sosok Pak Luhutnya, tapi kita berharap bahwa kepemimpinan nasional ini akan digantikan gitu dengan proses pemilu yang konstitusional. Baik, kalau kita melihat bagaimana Ketua Umum PDIP mencoba melakukan sindiran secara halus tetapi tegas kepada Jokowi di forum internal PDIP kemarin, apakah ini adalah bentuk dari rasa gerah yang dialami oleh Megawati sendiri melihat Jokowi mungkin Megawati masih mencium upaya-upaya terselubung Jokowi untuk menambah periodisasi kepemimpinan? Kalau gosip tentang ketidakharmonisan antara Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan itu kan sudah kita dengar sekitar 5 tahun yang lalu, dan itu kita masih menganggapnya sekedar gosip. Mungkin ada orang-orang yang kecewa, oknum-oknum yang kecewa, bukan sebuah kekecewaan kelembagaan. Tapi kalau Ibu Megawati menyampaikannya di ruang terbuka seperti kemarin, saya kira gosip-gosip itu terkonfirmasi bahwa ada kekecewaan PDI Perjuangan atas harapan mereka terkait kepemimpinan presiden. Nah, bagi saya itu adalah hal yang mau tidak bisa dihindari karena itu adalah dinamika politik. Tapi saya harap semua pihak, bukan hanya Presiden Jokowi, relawan-relawannya, masyarakat, parpol dan segala macam penyelenggara pemilu semua itu harus fokus bahwa Pilpres 2024 itu harus diselenggarakan secara sukses, akuntabel, jujur dan adil. Dan yang paling penting itu akuntabel. Jadi jangan lagi ketika presiden terpilih ada gosip-gosip lagi bahwa angka-angka ini dipermainkan, angka-angka ini dibajak, angka-angka ini sudah dikondisikan sebelumnya. Kan dengarnya nggak enak. Baik. Karena yang namanya Pilpres itu kan biayanya triliunan. Betul. Jadi kalau sampai kita mendapat Pilpres yang wujudnya adalah sinetron di televisi, kita nggak perlu serius amat ngurusin Pilpres. Tapi kan ini kita memilih pemimpin nasional kita. Baik, kalau artinya sebenarnya ini sudah menemui jalan buntu terkait dengan 3 periode kepemimpinan Jokowi yang coba terus digaungkan oleh beberapa pihak. Salah satunya adalah yang Abang sebutkan tadi, relawan yang hari ini masih terus menyulap diri menjadi lebih berkuasa dari partai politik, lebih berkuasa dari NGO atau LSM. Tapi kan tetap pada akhirnya ketika kita melihat ini secara rasional, ini masih tidak masuk akal dan ini masih menemui jalan buntu dan tidak ada harapan ke depan. Apa sebetulnya yang Abang ingin sampaikan pada Jokowi sendiri setelah tinggal menunggu beberapa waktu lagi periodisasi kepemimpinannya berakhir? Saya rasa kita tidak dalam kapasitas untuk mengingatkan presiden karena secara alamiah itu akan teringatkan sendiri dengan dinamika politik yang akan terjadi besok.
Kalau misalnya baru 1-2 hari atau 1-2 minggu dari pidatonya Ibu Megawati, Ketua Umum PDI Perjuangan, masih ada gerakan-gerakan yang kebablasan, itu kan euforia yang mereka nikmati setahun atau setahun setengah belakangan ini. Baik. Yang ingin mewujudkan Jokowi KW atau Jokowi apa semacam itu. Mereka kan bergembira dan selalu mendapat ruang di situ. Mereka selalu tidak pernah merasa dilarang, tidak pernah merasa apakah disemprit. Jokowi juga menikmati hal-hal yang dilakukan oleh euforia yang diciptakan oleh para relawan atau orang-orang yang seakan bersuka cita dengan statement-statement naif tentang 3 periode ini? Citra Indonesia selalu konsisten dalam melihat Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah figur yang menikmati pujian-pujian. Baik. Pak Jokowi adalah figur yang merasa popularitas itu adalah sebuah angin yang menyejukkan buat dirinya. Jadi kalau misalnya pujian-pujian itu mulai berkurang, kesejukan itu mulai dirasakan, kok nggak asik amat hidup ini. Jadi mungkin ketika relawan itu bergembira mengusung si A, si B dengan mengangkat nama Pak Jokowi tetap di atas dan dilambung-lambungkan, saya rasa Pak Jokowi menikmati itu. Baik. Pak Jokowi menikmati pujian-pujian itu. Saya pikir kita juga sepakat bahwa 3 periode itu sudah tidak masuk akal, mengingat ya periode kedua kepemimpinan Jokowi saja sudah menuai banyak kritik dan ketidakpuasan dari masyarakat. Apalagi yang diharapkan oleh masyarakat untuk 3 periode. Lalu sebagai closing statement, Bang Yanto, apa yang Bang Yanto harapkan dari Pilpres 2024 sendiri? Balik lagi ke pujian-pujian itu. Pada dasarnya nanti akan secara alamiah bahwa pujian-pujian itu akan meredup, dan secara alamiah orang akan fokus untuk mengikuti Pilpres, dan secara alamiah akan ada figur-figur yang menjadi kandidat calon presiden, kemudian secara alamiah juga nanti akhirnya mengerucut dan kita mendapatkan presiden baru, dan di sanalah Jokowi menyadari bahwa waktunya sudah habis. Dan mudah-mudahan Pak Jokowi menyadari waktunya sudah habis bukan di last minute pemerintahan dia, tapi hari ini dia sudah mempersiapkan estafet itu sehingga tidak post power syndrome. Sehingga Pak Jokowi akan dengan lega hati bahwa dia sudah mengukir namanya menjadi Presiden Republik Indonesia, dan bukan presiden yang penuh kontroversial. Dan apalagi kalau sampai misalnya Pak Jokowi tidak berkuasa lagi, orang lebih senang memaki-makinya, kan gak enak. Di tengah kesunyian yang didengar adalah nada-nada sumbang tentang diri dia. Nah, jadi saya pikir sebaiknya Pak Jokowi lebih mempersiapkan hal-hal itu sehingga orang akan lebih mengenang secara positif terhadap figur Pak Jokowi. Baik, terima kasih Bang Yanto. Dan saya pikir banyak masyarakat di Republik ini juga sepakat bahwa 3 periode tidak masuk akal. Mengingat periodisasi kedua saja banyak sekali menuai kritik dan juga ketidakpuasan dari masyarakat terhadap kinerja Jokowi. Apalagi yang diharapkan. Toh kita tahu bahwa kita sudah punya klausul, kita sudah punya undang-undang, kita sudah punya aturan yang mengatur bagaimana regulasi kepemimpinan di negara ini. 2 periode cukup, 10 tahun sudah cukup. Ketika 10 tahun sudah dilewati, maka mari kita biarkan generasi meneruskan untuk memimpin bangsa ini. Terima kasih pemirsa, kita akan kembali lagi dalam dialog bersama dengan Citra Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami jamin Anda menang.